Apapun yang ku kerjakan, ku serahkan padamu, di dalam tanganmu. Hanya kau yang ku andalkan, lebih dari segalanya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah segala usahaku. Karena tangan Tuhan yang memberkatiku, ku angkat tanganku dan bersyukur. Apapun yang ku kerjakan, ku serahkan padamu, di dalam tanganmu. Hanya kau yang ku andalkan, lebih dari segalanya. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah segala usahaku. Karena tangan Tuhan yang memberkatiku, ku angkat tanganku dan bersyukur. Tanpamu Tuhan, semua sia-sia. Jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah segala usahaku. Karena tangan Tuhan yang memberkatiku, ku angkat tanganku dan bersyukur. Jika bukan Tuhan, sia-sialah usahaku. Karena ku angkat tanganku dan bersyukur. Ku angkat tanganku dan bersyukur. Sampai selamanya ku bersyukur. Haleluya, puji nama Tuhan saudara.
Shalom dimanapun kita berada pada malam hari ini. Kembali kita bertemu di doa malam kita. Dan saya begitu bersyukur bisa bertemu saudara kembali. Saya begitu percaya apapun keadaan kita hari ini, Tuhan Yesus tetap baik. Amin saudara. Apapun yang kita lalui hari ini, sepanjang hari ini, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Dari dulu, sekarang, dan selamanya gak akan pernah berhenti Tuhan Yesus mengasihi kita. Saudara, sebelum kita menyembah Tuhan lebih dalam lagi malam hari ini, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa buat hari yang begitu indah, dan malam hari ini kami kembali menonton tayangan doa malam pada malam hari ini, dan kami begitu mengucap syukur. Oleh sebab itu sebentar kami mau menyembah Engkau, kami ingin masuk lebih dalam ke dalam pujian dan penyembahan, dan kami begitu percaya Tuhan yang bertata atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Into your hands and I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Thank you, Jesus. I walk with you, Lord. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Oh, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Sing Jesus, Jesus, I believe in you. Oh Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Oh Jesus, I believe in you. Jesus, I belong
You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe. Thank you, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, oh, you're the reason that I live. You're the reason that I live. Oh, Engkau alasan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab Engkau baik, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih setiamu Tuhan tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Oh, oh, oh.
Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Karena Engkau adalah satu-satunya alasan untuk kami mengucap syukur. Engkau adalah satu-satunya alasan kami hidup Tuhan. Kami bersyukur. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan lembut saudara nyanyikan. Kalau ku kami hidup bagi Engkau Tuhan. Kami hidup hanya bagi Engkau. Tetap menyembah-Mu Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami begitu sadar Tuhan, tidak ada satupun di dunia ini yang dapat menjauhkan kami dari kasih-Mu. Karena kasih-Mu begitu besar, begitu besar, begitu besar, sampai kami tak mampu membalas kasih setia-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami malam hari ini tak henti-hentinya mengucap syukur dan kami menyembah Engkau. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Kalau sebentar kami dengarkan kebenaran firman-Mu, kami tahu Tuhan sendiri yang mengajarkan kami, dan firman Tuhan itu yang mentransformasi kehidupan kami menjadi pribadi yang serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa saudara sekalian yang mungkin baru bergabung. Shalom saudara dimanapun kita berada pada malam hari ini.
Dan kembali bersama saya saudara. Dan hari ini saudara kita akan berbicara tentang kerendahan hati yang dapat mengajar kita melangkah lebih jauh. Tadi ada gambar padi saudara. Kalau minggu yang lalu kita belajar semakin berisi padi ini, maka padi itu akan semakin merunduk. Begitu juga kehidupan kita saudara, semakin kita punya kapasitas yang besar, semakin kita punya otoritas yang besar, bukan berarti kita harus mendongak ke atas atau menjadi sombong, tapi Tuhan percayakan kapasitas, otoritas supaya kita menjadi pribadi yang rendah hati dan kita menjadi contoh yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Dan hari ini saudara, temanya adalah melangkah lebih jauh. Kerendahan hati memampukan kita, saudara dan saya, untuk bisa melangkah lebih jauh. Kita akan baca di 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Ini adalah cerita Daud ketika bertemu dengan Nabi Nathan, dan Nabi Nathan menegur Daud karena Daud telah melakukan dalam tanda kutip pembunuhan berencana terhadap Uria karena ingin mengambil istrinya Bathsheba saudara. Dan Elohim Bapa Yahweh mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu Daud berkata kepada Nathan, "Aku telah berdosa kepada Yahweh." Dan Nathan menjawab, "Yahweh telah menyingkirkan dosamu, engkau tidak akan mati." Kalau saudara kita baca di satu pasal lengkap, Bapak Yahweh mengirim Nabi Nathan untuk menegur Daud karena apa yang dilakukan oleh Daud benar-benar tidak bisa diterima. Daud sudah melakukan pembunuhan berencana dan mengambil istri dari Uria. Saudara, di sini kita lihat Daud posisinya waktu itu adalah seorang raja. Dan Daud punya otoritas, Daud punya kuasa. Daud, kita boleh katakan sah-sah saja melakukan apa yang dia inginkan. Tapi di sini kita belajar bahwa Daud menerima teguran yang diberikan oleh Nabi Nathan. Dan Daud mengakui, tadi dikatakan, "Aku telah berdosa kepada Yahweh." Dia admit apa yang telah menjadi kesalahannya. Dia akui dengan kerendahan hati. Saudara, kalau Daud tidak meresponi teguran tersebut dengan kerendahan hati, mungkin saja hal-hal yang lain bisa terjadi, saudara. Sini saya tulis, jangan takut atau kecewa ketika saudara dan saya kita ditegur. Kita semua bisa berbuat salah karena kita masih manusia, saudara. Kita masih bisa keliru, kita masih mungkin slip tongue, lidah kita terpleset, kita masih melakukan hal-hal yang bisa di luar dari track. Dan kalau kita salah, saudara, jangan takut atau jangan kecewa ketika kita ditegur, saudara. Apalagi kalau kita benar-benar salah. Saudara, ketika kita belajar untuk meresponi teguran tersebut dengan kerendahan hati, saudara, kita sedang belajar menjadi pribadi yang jujur. Kerendahan hati membuat kita menjadi jujur terhadap diri kita sendiri. Nanti di kesempatan lain dalam The Series of Heart saya akan berbicara juga tentang kejujuran, saudara. Bagaimana kita dapat jujur di hadapan Tuhan. Nah, kerendahan hati mengajar kita untuk menerima diri kita seutuhnya dan apa adanya. Itu berarti kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tapi kita mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Mari saudara, kita belajar untuk meresponi teguran dengan baik dan kita mulai belajar untuk jujur dengan diri kita sendiri sehingga kita bisa jujur nanti di hadapan Tuhan. Ketika kita membuka diri untuk ditegur, kita menjadi pribadi yang semakin kuat, saudara. Kita tidak anti dengan teguran, karena saya yakin dan percaya ketika orang menegur kita karena kita salah mungkin, saudara, itu tandanya orang memperhatikan kita, orang mengasihi kita, dan kita menjadi pribadi yang semakin baik. Minggu lalu saya katakan mungkin ada teguran yang tidak membangun, ada juga teguran yang membangun. Kita bisa pilah-pilah itu, saudara. Daud, kita kembali lagi tadi ke ceritanya. Daud ketika dia menerima teguran dengan kerendahan hati, padahal dia adalah seorang raja, saudara, dia tetap menjadi raja. Kita tahu ceritanya bahwa 30
tahun lebih Daud memimpin bangsa Israel dengan pujian dan penyembahan. Kita tahu Daud sejak kecil adalah orang yang ditolak, saudara. Daud adalah orang yang jatuh sebanyak dia berdiri. Daud sudah tidak diinginkan oleh orang tuanya sejak dia kecil. Daud dia belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati. Bahkan ketika menjadi raja pun Daud tetap rendah hati. Saudara, berbicara tentang respon dengan kerendahan hati. Mungkin saudara pernah dengar tentang cerita ini bahwa ada namanya 90/10. Dalam dunia ini ada 90% yang terjadi dalam kehidupan kita itu di dalam kontrol kita. Tapi ada 10% yang kita tidak bisa kontrol tentang apa yang akan terjadi. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini, ada seorang ayah dan anak. Mereka pagi-pagi mereka pengen siap-siap, papanya siap-siap pengen ke kantor, anaknya pengen siap-siap untuk berangkat ke sekolah. Mereka sedang sarapan dan tidak sengaja anak ini menumpahkan susu ke baju ayahnya. Ada dua respon, saudara. Respon yang pertama, papanya marah. Papanya marah, akhirnya papanya cepat-cepat ganti baju dan dengan wajah yang begitu cemberut, papanya menarik anaknya masuk ke dalam mobil, mereka berangkat. Anaknya ketakutan, menangis. Karena buru-buru, karena harus dengan emosi, papanya harus ngebut dan menerobos lampu merah. Akhirnya papanya ditilang polisi dan terlambat. Papanya terlambat masuk kantor, anaknya juga terlambat masuk ke sekolah. Dan sepanjang hari itu menjadi hari yang begitu tidak menyenangkan. Dan respon yang kedua, papanya meresponi ketika susu itu tumpah. Papanya menarik nafas, mungkin kesal. Tapi papanya meresponi dengan baik. Papanya ganti baju dengan baik, tidak emosi. Mereka berangkat dengan tidak emosi. Mereka berangkat pelan, saudara. Tidak ada traffic light, ada lampu merah. Mereka tetap berhenti dan mereka bisa sampai di tujuan dengan selamat, dengan tidak emosi, dengan tidak cemberut, tidak ada amarah. Nah, kita tahu dua respon ini memiliki hasil yang berbeda. Saudara, kembali, ketika kita meresponi segala sesuatu dengan kerendahan hati, saya begitu percaya hasilnya akan jauh berbeda. Kadang begitu sulit untuk menekan ego kita, begitu sulit. Tapi kita belajar, saudara, jika kita meresponi dengan kerendahan hati, maka hal-hal baik yang akan terjadi. Ada satu ayat, saudara, terambil dari Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Dikatakan demikian, "Pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku" apa kata Tuhan? "Lemah, lembut dan rendah hati." Saudara, dikatakan sebab aku lemah, lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Jangan terburu-buru untuk meresponi segala sesuatu dengan emosi, saudara. Tapi responilah dengan kerendahan hati. Sebab Tuhan kita lemah lembut dan kita akan mendapatkan kelegaan bagi jiwa kita. Yang percaya boleh katakan amin, saudara. Kerendahan hati mengajarkan kita untuk melangkah lebih jauh. Sama seperti Daud, ketika Daud meresponi teguran tersebut dengan kerendahan hati, Daud bisa terus menjadi raja, saudara, dan memimpin bangsa Israel dengan begitu luar biasa. Hari ini mungkin kita dihadapkan dengan keputusan-keputusan yang sulit, dengan teguran-teguran, saudara. Saya mau ajak kita, mari di hari-hari kedepannya kita responi dengan kerendahan hati. Dan pada minggu-minggu berikutnya, saudara, saya akan bagikan satu poin lagi tentang kerendahan hati yang mendatangkan keselamatan. Saudara, saya rindu kalau saudara mungkin sudah tulis permohonan doa, saya rindu untuk mengajak kita bersama-sama berdoa, tapi kita nyanyikan satu pujian ini lagi, saudara. Jesus, I believe in you. Thank you, Jesus. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you.
You're the reason that I live. Kita bisa nyanyikan ini sama-sama saudara. Oh Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami belajar untuk meresponi segala sesuatu dengan kerendahan hati. Meskipun itu sulit bagi kami, tapi kami tahu Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang lemah, lembut, dan rendah hati. Ketika kami meresponi segala sesuatunya dengan kerendahan hati, kami akan mendapatkan kelegaan di dalam jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Secara khusus kami berdoa pada malam hari untuk setiap pokok-pokok doa yang telah dituliskan. Mungkin ada dari setiap anak-anakmu di tempat ini yang mengalami sakit, mengalami pergumulan, mengalami beban. Hamba-Mu berdoa pada malam hari ini Tuhan, setiap yang sakit, kami yakin dan percaya bilur-bilur Tuhan yang telah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tubuh kami bukanlah bait sakit penyakit, bukanlah tempat sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah bait Roh Kudus, tempat nama Yesus ditinggikan. Kalau mungkin ada dari kami yang bergumul untuk permasalahan keluarga, kami yakin dan percaya Tuhan adalah jalan keluar untuk setiap masalah kami. Tuhan adalah jalan keluar untuk setiap persoalan di dalam kehidupan kami. Dan mungkin di antara kami ada yang sedang menanggung beban yang begitu berat. Tuhan, terima kasih karena Tuhan yang memberikan kekuatan untuk kami. Kami yakin dan percaya beban ini boleh berat, tapi kami mengerti betul ada Tuhan yang menanggung beban itu bersama dengan kami, yang membantu kami mengangkat beban itu sehingga kami keluar menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Kami bisa next level. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kami yang sudah Tuhan ajarkan menjadi pribadi yang rendah hati. Terima kasih Bapak. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengangkat kedua tangan kami ingin terima berkat daripada Engkau. Dimanapun Engkau berada, kapanpun Tuhan memberkati Engkau. Apapun yang Kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil, berkemenangan dan berkelimpahan. Ketahuilah bahwa tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang perkasa selalu menopang Engkau. Kita akan keluar menjadi seorang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dan Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat ini di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai engkau, melindungi engkau mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dengan baik, sama-sama kita katakan amin. Wow, terima kasih saudara yang sudah setia mengikuti doa malam kita setiap harinya, dan pada malam hari ini dari awal hingga berakhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa saudara untuk bagikan program kita. Kalau saudara merasa diberkati, jangan lupa bagikan kepada keluarga, kepada orang-orang terdekat saudara. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan kalau saudara butuh dukungan doa, saudara bisa kontak tim support kami. Selamat malam saudara, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.